Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amelia, NIM 2020161165, Parodi Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin yaitu ratio, yang berarti akal. A.R. Lecky menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegangan pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas dari pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Akal dapat menurunkan kebenaran dari dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas-asas pertama yang pasti. Rasionalisme mengedepankan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada, sampai-sampai dia meragukan dunia indrawi yang memiliki keindahan tersendiri, terutama bagi para penikmat senja. Bagi dia, dunia indrawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental. Maksudnya, dunia realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Tujuan dia meragukan dunia yang fana ini adalah untuk mencari kebenaran yang pasti mengenai apa yang ada dalam dunia indrawi. Kebenaran mendasarkan itulah yang Descartesnya dari dunia indrawi dengan mulai meragukannya. Kemudian kebenaran dan kepastian yang dicari melalui metode keraguan ini dia temukan dan diberi nama cogito atau kesadaran diri. Cogito pada dasarnya adalah hasil dari subjek yang berpikir. Selanjutnya disebut Jepensdon Jesus atau cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, artinya. Pikiran sebagai alat utama yang digunakan Descartes ia sebut sebagai ide bawaan atau res cogitans yang sedang melekat sejak manusia lahir. Sedangkan jasmani atau materi yang terlihat dan nyata pada dasarnya juga adalah ide bawaan yang disebut dengan res extensa. Terakhir, bagi Descartes, Allah juga adalah ide bawaan. Jadi ide bawaan terdiri dari tiga, res cogitans atau pikiran, res extensa atau materi, dan ide tentang Allah. Berdasarkan argumen awalnya bahwa dunia indrawi adalah fenomena mental, ini berdampak juga terhadap ide bawaan yang disebut di atas tadi. Bagi Descartes, pikiran atau res cogitans adalah substansi, materi, atau res extensa juga sama adalah substansi. Nah, selanjutnya adalah empirisme. Secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu experiences dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani atau expencipia atau empiria dan dari kata experia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan terampil untuk sementara. Menurut A.R. Lecky, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera.
Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, yaitu diantaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang di dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan penggabungan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah salah satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Nah, menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bisa di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengalaman manusia yang mencakup bersifat lebih dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastiannya mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Berbeda dengan rasionalisme yang tadi, yang mengedepankan pikiran sebagai segalanya, empirisme lebih mengedepankan pengalaman indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi John Locke, pendirian empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru. Karena bagi dia pikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa ada pengalaman indrawi. Locke mengatakan bahwa manusia dari lahir itu bagaikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman sebagai pengetahuan. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.